Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bella Mutiara. Di sini saya selaku moderator dari kelompok saya yaitu kelompok 5 yang bertemakan masa pendidikan dasar dan tugas perkembangan dari usia 7 sampai 12 tahun. Nama anggota kelompok 5 yaitu Ambar Bila Putri, Bella Mutiara, Bilkis Salwa Azahra, Indah Sulistiani, Mega Aulia Valentin, Mutiara Alinski, dan Suci Ramawati. Baik, kepada penyaji materi dipersilahkan. Latar belakang masalah. Masa anak pada usia sekolah dasar atau madrasah merupakan usia yang paling efektif untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya. Pada masa ini, pola pertumbuhan dan perkembangannya, baik perkembangan fisik, perkembangan sosial, perkembangan emosional, maupun perkembangan kognitif, sudah berkembang secara optimal. Untuk itu, guru sekolah dasar atau madrasah sebagai pendidik harus dapat mengatasi hambatan atau kesulitan dalam pembelajaran. Sasaran utama subjek pendidikan adalah siswa yang dalam praktiknya mereka harus dipandang kedudukannya sebagai subjek dan objek sekaligus. Seseorang melakukan kegiatan mendidik berarti sedang membimbing, sebaliknya apabila seseorang melakukan aktivitas membimbing berarti sedang mendidik. Hakikat pertumbuhan dan perkembangan masa pendidikan dasar. Menurut Fatima pada tahun 2006, mengatakan istilah pertumbuhan digunakan untuk menyatakan perubahan-perubahan ukuran fisik secara kuantitatif. Adapun istilah perkembangan digunakan untuk menyatakan perubahan dalam aspek psikologis dan sosial. Istilah pertumbuhan digunakan untuk menyatakan aspek fisik atau biologis, dan istilah perkembangan digunakan untuk menyatakan perubahan yang bersifat kualitatif mengenai aspek psikis atau rohani. Baik, saya Indah Sulistiani akan melanjutkan presentasi dari Saudari Bilkis. Hukum-hukum perkembangan bagi anak masa pendidikan dasar. Prinsip-prinsip hukum perkembangan. Ciri-ciri perkembangan yaitu 1. Perkembangan fungsi-fungsi jasmaniah dan fungsi-fungsi rohaniah berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh atau integral. 2. Setiap individu mempunyai kecepatan sendiri-sendiri dalam perkembangannya. 3. Perkembangan seorang individu, baik keseluruhan maupun setiap aspeknya, kelangsungannya tidak konstan, melainkan berirama. 4. Proses perkembangannya itu mengikuti pola tertentu. 5. Proses perkembangan berlangsung secara kesinambungan. 6. Antara aspek perkembangan dengan aspek perkembangan yang lain saling berkaitan. 7. Perkembangan berlangsung dari pola-pola yang bersifat umum menuju pola-pola yang bersifat khusus. Baik, saya Mega Aulia Valentin akan melanjutkan presentasi dari Saudari Indah. Adapun tugas-tugas perkembangan pada masa kanak-kanak adalah A. Belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain. B. Sebagai makhluk yang sedang tumbuh, mengembangkan sikap yang sehat mengenai diri sendiri. C. Belajar bergaul dengan teman sebaya. D. Mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar untuk membaca, menulis, dan berhitung. E. Mengembangkan moral dan skala nilai. F. Mengembangkan sikap terhadap kelompok ataupun lembaga. Karakteristik umum perkembangan anak masa pendidikan dasar. Karakteristik umum anak usia 7-12 tahun. A. Usia 7-9 tahun. 1. Mulai mengembangkan berbagai macam kemampuan dan bakat atau potensi. 2. Mulai berpisah dengan orang tua dan dekat dengan teman sebaya. 3. Perasaan iri dan sibling masih berlanjut. 4. Mulai objektif dan berkurang rasa ego. 5. Mulai takut dengan cerita dan film. 6. Lebih sensitif terhadap kritikan, gagalan, dan lingkungan sosial yang tidak menyenangkan. B. Usia 9-12 tahun. 1. Curiosity about sex. 2. Adanya kecenderungan menjadi sempurna. 3. Berkurangnya rasa takut dan khawatir akan fantasi. 4. Timbulnya rasa kecemasan akan prestasi sekolah dan lingkungan sosial. Implikasi pendidikan. Berikut implikasi prinsip-prinsip perkembangan terhadap pendidikan yaitu A. Pengembangan, penyusunan, pemilihan, penggunaan materi, strategi, periode perkembangan peserta didik. Yang B. Program kurikulum belajar mengajar disusun secara bertahap dan berjenjang sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik.
Ketentuannya yaitu 1. Dari sederhana menuju kompleks, 2. Dari mudah menuju sukar, 3. Sistem belajar mengajar diorganisasikan agar terlaksana prinsip masterly learning, belajar tuntas, dan continuous progress, menuju berkelanjutan. C. Sampai batas tertentu, program dan strategi belajar mengajar sebaiknya dikembangkan dan diorganisasikan perlakuan intervensi yang dapat merangsang dan mempercepat laju perkembangan peserta didik. Baiklah, presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mempresentasikan. Dan kami mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.